mengendalikan politik, justru dalam kondisi semua orang ingin mengintai apakah Megawati akan menempatkan orang-orangnya di kabinet dalam kondisi ada Gibran di sana. Kan itu sebetulnya kalkulasi publik terhadap posisi Megawati. Tapi ujung dari permainan politik hari ini dan apa yang akan kita saksikan setelah 17 Agustus. Banyak juga bukan sekedar rumor, tapi dikondisikan atau sedang dikondisikan supaya Golkar juga melakukan pembaruan untuk perubahan rejim. Dan itu berarti upaya untuk menggeser Pak Ketua, Pak Bahlil itu harus kita lihat juga sebagai satu fenomena baru di dalam suasana kita menunggu kepastian reshuffle itu. Jadi kira-kira Golkar kelihatannya juga akan mengalami radical break, artinya pergantian kepemimpinan. Dan dasarnya tentu adalah kebijakan Saudara Bahlil yang kurang terlihat prestasinya, atau lebih banyak diplomasinya, atau lebih banyak sebut saja berupaya untuk main dua kaki itu antara kepentingan pembangunan masyarakat yang didasarkan pada asas-asas pembangunan yang sosialistis dari Pak Prabowo dan ketakmampuan Gibran untuk mengambil jarak dari oligarki junto dari Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi kita tunggu perkembangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sahabat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya soal pergantian Kapolri. Ya, bahkan pengamat ini menyebut bintang 2 inisial R dan tidak beririsan dengan Listio Sigit. Jadi ini ada berita dari RMOL, calon pengganti Kapolri Sigit diduga masih berpangkat Irjen. Kemudian siapa bakal ganti Kapolri Listio? Pengamat militer Slamet Ginting, Jenderal inisial R. Oke, coba kita kita hubungin Slamet Ginting. Tadi saya sudah janji sama beliau ya. Dia dalam perjalanan, baterainya lowbat, tapi paling tidak kita minta konfirmasi lah semaksimal mungkin. Minta konfirmasi semaksimal mungkin mengenai hal ini ya. Mudah-mudahan kita tersambung dengan Slamet Ginting. Jangan lupa bukan selamat ya, tapi selamat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang di LRT nih. Oke, tapi semaksimal mungkin yang bisa, bro ya. Jadi ini sedang lowbat banget juga deh. Oke, mudah-mudahan semaksimal yang bisa kita bincangkan. Jadi Anda mengatakan ya, itu ada isu bahwa Kapolri akan segera diganti. Lalu yang akan menggantikan itu bintang 2, inisialnya R. Tolong Anda pertanggungjawabkan statement ini. Karena ini masuk juga kalau tidak salah di YouTube Anda kan, S Ginting. Iya betul. Oke, silakan. Dalam tempo yang selengkap-lengkapnya. Ya, jadi Bung Refli, saya melihat bahwa memang sudah waktunya diganti karena ini juga sudah lebih dari 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo. Listio Sigit Prabowo ini kan menjadi Kapolri eranya Jokowi 4,5 tahun yang terlama dari sejak era reformasi. Nah, menurut saya begini. Ini kan Prabowo sedang melakukan bersih-bersih, terutama di kepolisian. Karena itu saya perkirakan, saya analisis bahwa Prabowo akan mencari figur yang risetnya dengan Presiden Jokowi. Karena itulah. Sorry, tadi terputus. Figur yang apa? Anda bilang figur yang? Mencari figur yang tidak ada irisan dengan halo? Oke. Oke. Dengan Jokowi ya?
Iya betul. Ya. Maka saya coba mencari data. Saya lulusan terbaik itu lulusan terbaik Akpol ya, dan tahun ini ternyata ada lulusan Akpol 19 dan 3 lulusan terbaik yang itu terseret pada saat itu tiket menjadi Kapolri, kemudian dia malah dapat dari Wakapolda Sulawesi Utara menjadi media suara selama 3 tahun, jadi tidak diberikan tempat gitu. Bahkan setelah itu barulah dia menjadi Kalendikpol. Nah itu posisi bintang satunya itu 4 tahun. Nah itu 4 tahun, jadi menurut saya ini aneh, ada lulusan terbaik diasiakan seperti itu. Nah jadi saya lihat begini, dia baru menjadi Kapolda kemarin 20 Mei, padahal beberapa teman-teman seangkatannya 93 itu sudah 3 orang menjadi Kapolda. Lalu yang 94, 95, bahkan 96 sudah jadi Kapolda mendahului dia. Dia angkatan berapa? Dia 92? Dia lulusan 93. Oh, 93. Oke. Jadi saya pikir ini orang yang dizolimi. Jadi saya cek datanya, rupanya kemudian bapaknya itu purnawirawan dan kolonel infanteri Kopassus. Cek lagi, nah ini ternyata bapaknya ini adalah pelatihnya Prabowo Subianto gitu loh. Jadi Kopassus. Saya cek lagi data yang bersangkutan, dia juga pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia di Jawa Barat. Dia memimpin perguruan kaum bodas macam putih gitu ya. Nah, dari ini dengan Prabowo. Sekarang dia di mana? Dia menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Sekarang? Ya. Oh, sekarang tanggal 20 Mei ini. Oh, per tanggal 20 Mei. Oke. Iya. Dengan pangkat Irjen ya? Masih dengan pangkat Irjen. Ya. Dia kan sebelum ini menjadi Kalendikpol Polri November kemarin. Namanya siapa? Namanya adalah Rudi Darmoko. Rudi Darmoko. Oh, Budi. Rudi Darmoko. Oke. Ya. Rudi Darmoko. Nah, jadi inilah menurut saya menjadi alternatif kuat bagi Prabowo itu dijadikan Kapolri. Sementara yang sudah bintang 3 itu kan semuanya pastilah beririsan dengan rejim lama, dengan Listio Sigit, terutama yang 91 teman seangkatannya Listio Sigit atau 1991. Sekarang bintang 3 itu yang dekat-dekat situ siapa aja ya sekarang? Bintang 3? Ada 24 komisaris jenderal polisi, jadi bintang 3-nya itu ada 24 orang. Nah, angkatannya Listio Sigit itu sekitar 4-5 orang ya. Antara lain misalnya Kabar Eskrim, Wahyu Widada, kemudian Kabar Harkap itu Fadil Imran, kemudian ada Kabar Infoka, kemudian ada Kepala BNN, ada Sekjen Dewan Perwakilan Daerah, Nah itu menurut saya justru yang sedikit seangkatan, menurut saya tidak akan diambil dari situ. Maka memang ada alternatif juga. Kan saya bilang begini, karena Wakapolri ini ternyata tidak diperpanjang, kelihatannya nggak diperpanjang. Ahmad Doviri. Oh, tidak diperpanjang pensiunnya? Iya, jadi sebentar lagi, hanya tinggal beberapa hari ini, tanggal 9 kalau nggak salah ya, atau tanggal 6 gitu, dia usia 58 tahun, usia pensiun. Iya. Nah, kalau dia diperpanjang, maka Ahmad Doviri kemungkinan yang menjadi Kapolri, tapi itu kan tidak ada tanda-tanda diperpanjang. Yang memperpanjang itu Prabowo ya? Presiden ya? Presiden. Oke. Nah, yang kedua kan juga beredar Rudi Haryanto, komisaris jenderal, itu sekjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah ini dekat dengan PDIP.
lulusannya SEPA-PK, jadi Sekolah Perwira Prajurit Karir Polri. Atau jadi dari sarjana masuk polisi. Dia lulusan 1993 sudah lulusan 3 coba, dekat banget kan. Nah, jadi Rudi Haryanto ini juga berpotensi menjadi Kapolri. Pertemuannya adalah kepentingan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati. I see. Nah, jadi ini barangkali untuk melawan Jokowi, terutama melawan dia pemakzulan Gibran itu bisa terjadi tuh. Tapi Rudi Haryanto akan pensiun sekitar bulan Februari, jadi hanya sekitar 8-9 bulan aja kalau jadi Kapolri. Februari tahun depan ya? Iya, karena nanti bisa jadi Rudi Darmoko inilah yang akan menjadi Kapolri. Jadi peralihan aja Rudi Haryanto. Jadi tiga skenario menurut saya yang mungkin bisa dilakukan. Dinamika politiknya pasti. 3 skenario itu apa aja? Satu Ahmad Doviri diperpanjang. Kalau diperpanjang jadi Kapolri. Ya. Yang kedua Rudi Haryanto. Kalau memang itu karena itu titik temu antara Prabowo dengan PDIP kan gitu. Ya. Itu bisa. Yang ketiga ya skenario-nya Rudi Darmoko. Rudi Darmoko berarti di bintang 3 kan dulu ya? Iya, tapi di bintang 3 kan dulu bisa, walaupun sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Iya, seperti kasus Timur Pradopo gitu. Iya, Timur Pradopo, Tito Karnavian itu. Pinjam jabatan Harta, kemudian menjadi Kapolri. Kan bisa, mau sehari, 2 hari, yang bintang 3 pun bisa jadi bintang 4, karena udah sangat-sangat politis sekali. Iya. Nah, itu pertimbangan saya, Bu. Oke, bro. Saya menghargai karena Anda baterainya lowbat, nanti nggak bisa dihubungi orang lagi ya. Mudah-mudahan sampai tujuan dengan baik, selamat. Iya. Oke. Oke, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saudara sekalian, itu tadi dari Slamet Ginting ya, bicara mengenai pergantian Kapolri. Dia menyebutkan 3 skenario. Skenario pertama adalah yang akan menggantikan adalah Ahmad Doviri. Ahmad Doviri ini Wakapolri sekarang, sudah Komjen. Dan Ahmad Doviri ini kalau tidak salah ya dia lebih senior daripada Sigit Listio. Yang kemudian berikutnya adalah Komjen juga Rudi Haryanto yang sekarang Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Itu punya peluang juga, tetapi dia pensiun bulan Februari. Nah, berikutnya adalah Rudi Darmoko yang irisannya banyak, sama-sama pengurus silat. Ternyata bapaknya letkol pelatih Prabowo dan lain sebagainya, yang bisa dikomjenkan seperti halnya Timur Pradopo walaupun cuma beberapa hari atau agak lamaan sedikit seperti Tito Karnavian dari Kapolda Metro Jaya kemudian dikomjenkan di BNPT, setelah itu dijadikan Kapolri. Nah, kita tidak tahu ya. Memang harusnya penunjukan Kapolri dan lain sebagainya tidak terlalu politis ya. Harusnya kan dicari yang namanya kader terbaik dari kepolisian. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya Kapolri memegang peran strategis dalam banyak hal, termasuk pemenangan Pilpres segala ya. Itu ya sebuah fenomena yang tidak bisa kita mungkiri, termasuk juga kalau seandainya dititipkan pesanan-pesanan untuk menyelamatkan siapa atau untuk memenjarakan siapa, banyak orang berkeyakinan ya, termasuk saya, bahwa peran Kapolri pasti sungguh sangat besar karena tidak mungkin seorang Kapolri tidak terlibat dalam kasus-kasus yang strategis seperti ijazah palsu misalnya. Gak mungkin rasanya tidak ada komunikasi ya, baik langsung maupun tidak langsung.